Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita akan mempelajari teks yang baru di kelas 8 semester 2. Yang pertama kali akan kita pelajari di sini adalah teks ulasan. Apa itu teks ulasan? Nah, sekarang perhatikan slide yang ada di sini. Teks ulasan adalah teks yang berisi penilaian terhadap suatu karya. Karya itu bisa berbentuk cerpen, puisi, bisa buku, drama, lagu, film, dan lain-lain. Nah, teks ulasan ini bertujuan untuk memberikan penilaian dengan cara memberikan informasi berupa kelebihan dan kekurangan dari karya yang diulas. Nah, teks ulasan ini dibuat dengan berpikir kritis atas apa yang disampaikan dalam suatu karya. Berikutnya kita akan mengenal struktur dan kebahasaan di dalam teks ulasan. Yang pertama adalah struktur teks ulasan. Nah, di dalam teks ulasan, strukturnya ada 6. Yang pertama adalah identitas, kemudian ada orientasi, sinopsis, analisis, evaluasi, dan rekomendasi. Apa itu identitas? Nah, identitas itu nanti memuat judul karya yang akan kita ulas, kemudian mungkin pengarang atau pembuatnya itu siapa, dan lain sebagainya. Itu nanti menyesuaikan dari karya yang akan kita ulas. Kemudian orientasi itu berupa pengenalan karya secara umum. Jadi misalnya ada sebuah buku, nanti dikenalkan buku itu karya dari siapa, kemudian apa saja yang akan dibahas secara umum dalam buku tersebut, misalnya seperti itu. Kemudian sinopsis itu memuat ringkasan isi karya yang akan diulas. Jadi nanti kalian menceritakan secara sekilas isi dari karya tersebut. Kemudian analisis itu memuat unsur-unsur karya seperti tema, kemudian penokohan, kemudian bisa juga alur kalau misalnya yang kalian ulas itu berbentuk cerpen atau mungkin novel. Berikutnya, evaluasi itu adalah paparan kelebihan dan kekurangan dari karya yang akan diulas. Dan yang terakhir ini adalah rekomendasi. Nah, rekomendasi itu nanti berupa paragraf yang di dalamnya itu memuat saran-saran bagi pembaca. Misalnya, mengulas sebuah novel. Nah, kira-kira isi dari novel tersebut bermanfaat atau tidak bagi pembaca, itu nanti bisa disarankan untuk pembaca. Nah, seperti itu. Setelah mengenal struktur teks ulasan, berikutnya coba kalian perhatikan contoh ulasan sebuah cerpen berikut ini. Yang pertama, strukturnya adalah identitas. Tadi identitas itu memuat apa saja yang menjadi identitas dari sebuah karya yang diulas. Di sini disampaikan judul cerpennya. Nah, jika memungkinkan, itu kalian juga bisa menambahkan pengarangnya siapa, kemudian mungkin jumlah halamannya berapa, kemudian siapa yang menulisnya, itu bisa nanti kalian tambahkan. Kemudian yang kedua, orientasi. Nah, orientasi ini adalah pengenalan secara umum dari karya yang diulas. Misalnya, cerpen ini adalah karya dari Arif Setiawan bercerita mengenai kisah cinta remaja yang sedang ditimpa sebuah masalah yang rumit. Tebal cerpen ini yaitu 3 lembar. Jadi misalnya seperti itu ya. Diceritakan secara umum dari apa yang akan diulas. Berikutnya adalah sinopsis. Nah, sinopsis dari sebuah ulasan ini memuat ringkasan isi dari karya yang diulas. Di sini adalah cerpen, maka nanti akan disajikan secara singkat atau ringkasnya dari isi cerpen itu ya. Di sini dijadikan 2 paragraf secara ringkasannya, bisa kalian baca lebih lanjut ya, kurang lebih seperti ini. Jadi cerpen ini berawal dari kemudian bagaimana sikap Dewi yang baik kepada Adit. Nah, seperti itu ya. Kurang lebih seperti ini sinopsisnya. Berikutnya adalah struktur analisis. Di dalam analisis itu apa saja yang dianalisis? Bisa tokohnya, kemudian bisa karakter atau penokohan yang dimiliki oleh tokoh tersebut, bisa juga hal-hal lain yang mungkin kalian temukan. Seperti contohnya di sini. Ada tokoh utamanya Adit dan Dewi. Kemudian di sini disebutkan ya bahwa Dewi merupakan seorang wanita yang baik, tegas,
dan berani. Ini adalah contoh penokohannya. Kemudian pada paragraf kedua, coba kalian cermati dengan baik. Terdapat banyak kesalahan penulisan di cerpen ini. Pertama, di awal paragraf, awal cerpen terhadap kata ini ya, terdapat kata acuh. Kemudian yang kedua soal EYD. Kemudian yang ketiga penulisan kalimat dialog. Kemudian yang terakhir untuk penulisan judul sebaiknya tidak dengan huruf kapital. Nah, kurang lebih analisisnya ini ternyata juga bisa ada kesalahan bahasa ya yang bisa kalian temukan dari cerpen. Selanjutnya berkaitan dengan evaluasi dan rekomendasi. Nah, evaluasi ini terkait dengan kelebihan dan kekurangan dari karya yang diulas. Jadi di sini di dalam cerpen ini ternyata bisa juga ditemukan ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya misalnya, cerpen ini sangat menarik dan menggambarkan isi cerita yang sangat dalam. Nah, seperti itu ya. Kemudian kekurangan cerita ini yaitu tidak cocok dibaca oleh anak-anak di bawah umur karena, nah misalnya seperti itu ya. Jadi ada kelebihan dan kekurangan yang dijadikan satu paragraf. Nah, di sini disebut nanti paragraf evaluasi. Yang berikutnya adalah rekomendasi. Yang dimaksud rekomendasi ini adalah saran-saran atau rekomendasi yang bisa disampaikan dari pengulas kepada pembaca. Nah, seperti contohnya berikut ini. Cerpen ketika sebuah persahabatan dipertaruhkan kurang bermanfaat untuk pelajar di bawah umur, namun dalam cerita ini masih ada pelajaran moral seperti persahabatan yang didasari dengan rasa kasih sayang. Misalnya seperti itu ya. Jadi walaupun ini kurang bermanfaat untuk anak-anak di bawah umur, ternyata masih bisa diambil nilai moralnya. Berikutnya berkaitan dengan kebahasaan di dalam teks ulasan. Ini ada 4 yang utama. Nanti yang lainnya sebagai tambahan saja bisa kalian pelajari secara mandiri ya. Jadi yang pertama itu menggunakan konjungsi penerang. Yang kedua menggunakan konjungsi temporal. Yang ketiga menggunakan konjungsi penyebab. Dan yang keempat adalah menggunakan kalimat saran atau rekomendasi. Sekarang perhatikan contoh berkaitan dengan kaidah kebahasaan dalam teks ulasan. Yang pertama adalah konjungsi penerang. Biasanya konjungsi penerang ini ditandai dengan kata bahwa. Nah, sekarang perhatikan contoh kalimatnya. Novel ini memberikan pembelajaran bahwa mimpi haruslah diperjuangkan. Di sini ada kata bahwa yang digarisbawahi ya. Kemudian ada konjungsi penyebab. Konjungsi penyebab ini ditandai dengan kata-kata seperti karena, sebab, oleh karena itu, oleh sebab itu. Nah, biasanya seperti itu ya. Sekarang untuk contoh kalimatnya, Arai disebut simpai keramat karena dalam keluarganya ia adalah orang terakhir yang masih hidup. Jadi ini ada kata karena yang digarisbawahi. Kemudian ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu konjungsi yang menunjukkan waktu ya. Jadi misalnya ditandai dengan sejak, awalnya, akhirnya, lalu. Nah, seperti itu ya. Nah, sebagai contohnya di sini ya, persahabatan yang dijalin sejak kecil itu tetap terjaga dengan baik. Jadi di sini menggunakan konjungsi temporal sejak ya, yang digarisbawahi itu. Berikutnya ada kalimat saran. Nah, kalimat saran ini ditandai dengan kata-kata seperti sebaiknya, hendaknya, seyogyanya, atau mungkin kalimat-kalimat lain, tetapi itu nanti merujuk kepada pembaca untuk bisa menikmati karya yang diulas. Nah, sebagai contohnya, ini ada contoh kalimat. Novel ini sebaiknya dibaca bagi orang-orang yang memiliki jiwa petualang tinggi. Nah, kurang lebih seperti itu ya anak-anak ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya anak-anak berkaitan dengan materi teks ulasan. Kalian sudah mengenal tentang struktur teks ulasan dan juga kaidah kebahasaannya. Silakan dipelajari dengan lebih baik dan bisa kalian gunakan sumber-sumber dari buku lain untuk menunjang materi yang akan kalian pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.